Jadi itu tadi pertanyaan saya ya, mungkin Supiatul bisa menjelaskan apa dan tumben bagaimana gambaran hari surga ini kekristenan waras. tadi. Ya, ya Oh, saya soalnya selama ini sejauh yang waras Bang Dani. Kalau Bang Dani ketika Bang Dani menyerang, nah itu yang saya tidak suka Bang Dani. Selama ini saya baik-baik kok. Siap Bang Dani? Hormat. Oke siap, kita tanya surganya Supiatul dulu ini ya. Ya karena sejauh yang saya baca itu Aditya, jangan surganya Supiatul. Enggak. Jangan Oh, iya. surganya Supiatul. Oke lah, surganya kamar sebelah lah ya. Karena sejauh yang saya baca itu katanya hidup seperti malaikat dan kerjaannya di sana kan memuji Tuhan. Dan ada juga ayat yang katanya perang naga seperti itu kan. Mungkin Supiatul bisa menjelaskan apa dan bagaimana gambaran surganya Kristen itu gitu loh. Apakah sama dengan surga Islam yang penuh kenikmatan? Demikian, silakan. Monggo, Mbak Supiatul yang cerdas. Surga Supiatul itu banyak hutan rimba. Surganya Supiatul banyak hutan rimba ya Pak Bom ya. Saya jawab ya, jangan. Ya. Yang pertama, ajaran seks atau pesta seks di dalam surga dengan ereksi 70 tahun yang ada di dalam ajaran kalian itu bukanlah ajaran di dalam teologi Yahudi, dalam teologi Kristen. Saya jelaskan yang namanya perkawinan. Katakan Tuhan, kalau kita baca di kitab Kejadian, asal muasal perkawinan adanya di kedua. Tuhan memberikan perkawinan kepada manusia. Tuhan memberikan perkawinan kepada manusia itu karena manusia diciptakan dari debu tanah yang artinya fana atau karnal. Jadi manusia itu bukan tidak bisa mati. Ya, itu karnal sehingga dia harus tergantung dari pohon kehidupan. Dia bisa hidup kekal selamanya, dia harus makan buah dari pohon kehidupan. Jadi seks itu hanya diciptakan untuk manusia, bukan untuk malaikat. Kenapa malaikat tidak ada yang namanya kawin mengawinkan? Karena malaikat itu roh, dimensinya lebih tinggi. Makanya roh itu tidak bisa dimusnahkan. Ya, jadi kalau kalian baca kitab Wahyu misalnya, yang namanya iblis itu nggak bisa dihilangkan atau dilenyapkan. Pak Bomem kan pernah ngajari itu, kalau doa peperangan melawan iblis seperti apa. Mereka itu tidak bisa dilenyapkan, hanya bisa dilemparkan ke dalam lautan api selama-lamanya. Kenapa? Karena makhluk roh. Roh itu nggak bisa lenyap. Yang namanya roh atau the spirit of life ini kekal. Itu juga dengan roh manusia yang ditempatkan Tuhan di dalam diri manusia. Kita ini kekal rohnya, hanya pertanyaannya adalah di mana kita akan menghabiskan kekekalan. Apakah bersama Tuhan di surga yang disebut Yesus sebagai hidup yang kekal, eternal life, atau neraka yang disebut di kitab Wahyu sebagai kematian yang kedua atau kematian kekal. Jadi seks itu hanya berlaku untuk manusia yang fana yang punya daging. Makanya Yesus mengatakan kalau kamu di surga, dimensi yang lebih tinggi. Ketika kamu nanti hidup kekal selama-lamanya, kamu tidak akan lagi kawin mengawinkan, karena kamu akan hidup kekal. Perkawinan itu hanya ditetapkan oleh Tuhan untuk melestarikan jenisnya. Karena kita pasti mati. Jadi kalau nggak ada perkawinan, manusia ini akan punah. Tetapi tidak diperlukan lagi seks atau pernikahan itu di surga, karena hidup kekal. Ya, jadi seks di surga ini tidak masuk akal karena ini ajaran Zoroaster, agama Zoroaster. Agama Zoroaster lah yang pertama mengajarkan mengenai bidadari dan jembatan, ya, jembatan dari neraka ke surga. Mereka menyebutnya ada sebutannya tuh agama Zoroaster ini. Nah ini nggak ada di dalam teologi Yahudi maupun Kristen. Ada jembatan dari neraka ke surga itu ada. Yesus mengatakan dengan jelas ya, bahwa tidak ada jalan dari neraka ke surga. Kalau kalian baca kisah mengenai Lazarus dan orang kaya, satu perumpamaan bahwa nggak mungkin orang dari surga turun ke neraka atau dari neraka naik, itu nggak mungkin. Hanya Tuhan yang bisa mengambil orang dari neraka. Dan tidak ada jembatan. Ya, nggak ada yang namanya melewati dari neraka ke surga. Nah,
Ya, bentar dulu. Kan kita masuk itu hidup masuk di surga tuh sama roh saja. Berarti tidak pakai daging di situ ya, ada jasad ini nggak ada, maksudnya begitu. Iya Ya, dong. ada firmannya ya. Darah dan Namanya dagingnya. roh. Ya, rohnya kan kita kembali ke Tuhan. Dagingnya membusuk. Daging kamu Ya. membusuk di kuburan. Nah, nanti Ya. ketika kita bicara mengenai kebangkitan badan, kebangkitan tubuh, itu kita menggunakan yang namanya tubuh kemuliaan. Beda lagi, bukan dengan tubuh kita sekarang ini yang penuh dengan dosa dan kelemahan. Ya, nah itu beda. Nah, tetapi makanya tidak ada. Nah, sekarang aku tanya, kamu mengatakan surga itu penuh dengan 72 bidadari. Kamu akan punya banyak istri, banyak. Oh, bentar dulu, belum selesai. Jadi begini. Lah, terus kalau kita hidup di sana, ya kerjaan kita itu memuji Tuhan, kan kekal hidup di surga nih ceritanya, kekal kan? Artinya untuk selama-lamanya kita, tuh kan? Kita mungkin tidak ada makan, tidak ada seks, tidak ada main, tidak ada pemuji Tuhan aja kerjaan sampai selama-lamanya kekal gitu kan? Nah, kalau menurut saya kalau memang demikian adanya kondisi surganya Sofiatul, terus nikmatnya apa kita masuk surga gitu loh? Kan mendingan gak usah. Cuman kerjaan kita mau memuji saja gitu, entah makan, entah apa kan. Kalau menurut saya Ya, sih bukan baik, surga baik, itu aku Sofiatul, jawab. tetapi siksaan kalau itu menurut saya. Baik, aku Soalnya jawab. Karena capek pikiranmu, memuji terus ya. Haleluya, sampai selama-lamanya capek itu. Soalnya, sorry. ampuni dia Tuhan ya, dia tidak tahu apa yang dia katakan. Ya, jadi bukan kenikmatan, siksaan itu. Shalom, Ya, shalom. jawab ya. Ya, Pak Lidara, selamat siang. Siang, silakan Pak Bu Sofiatul. Shalom, Pak Lidara. Shalom, lanjut. Ya, jadi kalau kita bicara tentang surga, ya memang itulah definisi surga Kristen. Yesus sudah dengan jelas mengatakan tidak ada kawin mengawinkan. Kamu mau terima mau enggak, itu surga miliknya dia. Karena Yesus mengatakan kalau kamu tidak lahir baru, kamu nggak akan masuk di dalam kerajaanku. Jadi kalau kamu pengen surga dengan 72 bidadari, ya itu kan kita masing-masing. Tapi asal ngerti aja, iya kalau itu benar. Kalau kamu ditipu gimana? Ya, Kalau berarti sampai nggak ada, nggak ada bidadari, sebentar dulu, berarti surganya Sofiatul tidak ada kenikmatan sama sekali di situ ya. Kerjaan kita hanya Nah, memuji Tuhan gini. saja di situ ya. Tidak ada Oke, makan, aku jawab. ya tidak ada seks, tidak ada mancing, tidak ada main, dan pokoknya memuji aja kerjaannya. Aku jawab. Selama-lamanya. Aduh, siksaan Kamu kalau tahu menurut nggak, saya tuh. Ih, ngeri. Kamu tahu nggak? Oke, aku jawab. Kamu tahu nggak bedanya roh sama tubuh? Ya, roh sama tubuh itu kalau jasad tanpa roh, tanpa nyawa, maka mayat namanya. Ya, kalau roh tanpa, Sekarang- sebentar dulu, kalau roh tanpa jasad itu ya bisa gentayangan nanti ya. Lengkap Ya, gitu. yang masuk surga itu kan roh kita. Roh kita di surga. Sekarang aku tanya, kira-kira kalau kamu makan nih, makan mendoan, makan gado-gado, itu yang kamu kasih makan rohmu apa dagingmu? Ya, dua-duanya. Dua-duanya. Loh, Oh, dua-duanya. Mana mungkin rohmu Iyalah. butuh makanan? Memang rohmu butuh gado-gado sama ketoprak. Nah, kalau jasad, sebentar dulu. Kalau jasad, kalau jasad, Kalau hidup di dia negeri itu dongeng mayat. seperti Ya, itu. kalau jasad tanpa roh itu mayat, dia tidak akan bereaksi apa-apa. Sekalipun bukan, dikasih begini. apem di situ, nggak ada reaksi karena dia itu mayat. nggak ada Ya, roh. begini saudaraku. Jadi satu Aditya, sama lain itu saudaraku. saling berkaitan, nggak bisa dipisahkan. Oke, ya betul. Begini, saudaraku. Kita pikir pakai logika. Ketika aku mati, Sofiatul mati. Tubuhnya Sofiatul ini terpisah dari rohnya. Tubuhnya dipenuhi ulet, membusuk. Roh gue kan balik nih, menghadap Yesus ke surga. Yesus di surga nih, gue ngadep. Kira-kira roh itu butuh gado-gado, ketoprak, ya kan? Soto, Oke. bakmi. Apa roh itu butuh seks? Gini. Ketika kamu berhubungan seks dengan istrimu tuh yang berhubungan seks itu tubuhmu apa rohmu? Oke, mantap itu pertanyaannya. Ini saya suka ini. Sekarang begini saya tanya ya. Ketika ya siapa ilustrasinya? Ya ketika saya ya, ketika seseorang laki-laki Bu Sofiatul, berhubungan seks. Bu Sofiatul, sebentar saya mau ngomong sama Bu Sofiatul. Bu Sofiatul, goblok itu gratis, tapi jangan didorong. Ya, enggak apa-apa. Ya, diam dulu tapi ya. Jadi begini. Ketika seorang laki-laki berhubungan seks dengan seorang wanita,
itu yang ketika yang menikmati kenikmatan seks itu apakah burung itu atau arwah apa nyawanya yang menikmati namanya seks itu? Ya burungmu toh. Seperti dagingnya kan? Seperti dagingnya kan? Seperti dagingnya kan? Itu cuma bangkai. Ya dagingnya yang menikmati itu. Daging itu Roh cuma itu tidak bangkai. menikmati itu. Nah, Ketika ada misal ini ada pendeta misalkan atau siapa lah ya pemuka agama itu dia itu sering apa namanya seks sana sini tanpa hubungan pernikahan berzina lah seperti itu kan. Nah, ketika dia mati biar nanti saya yang jawab, Bu. terus rohnya ya yang masuk, jasadnya nggak masuk, berarti kan nggak adil dong. Burungnya yang mendapat jasad, dia itu hancur jadi ulat, sementara rohnya hidup. Ya, Rohnya yang sebentar. disiksa, sementara burungnya yang keenak-enakan kok udah dimintai pertanggungjawab, ini kan nggak adil konsep itu. Oh, sebentar, aku jawab. Kita pakai logika. Ketika kamu ke surga, kamu ke surga, burungmu itu kan ketinggalan di kuburan. Iya kan? Ya kan? Nanti dibangkitkan. Lo enggak, gue tanya. Ketika kamu ke surga, kamu kan berharap 72 cewek-cewek berdada montok ini sudah menunggumu kan gitu. Oh Ya iya, kan? enak itu. Ya. Mantap itu. Tapi ternyata Aditya burungmu ketinggalan di kuburan. Enggak, burung saya nanti dibangkitkan semua sama jasa-jasa. Kalau di Enggak, kami Karena dua-duanya yang ikut. ketinggalan, Topi. burung sekalipun tetap ikut. Tapi Gini loh, rambutnya gini ikut loh. nanti itu. Kalau di Gini kami loh. dua-duanya ikut, bukan kau aja. Ya, Kamu- Kamu ke surga itu kan rohmu, bukan tubuhmu. Ya, kita Roh nanti dan ketika kita jasmani. dibangkitkan Roh itu dan mengatur jasmani. Roh dan jasmani. Roh. Roh dan jasmani. Rohani dan jasmani. Keduanya. Double Sebentar, kawan, sebentar. double kalau dalam Islam double. Ini keistimewaannya Islam, double jasmani dan rohani. Kalau Kristen kan cuma rohani doang, cuma angan-angan aja. Kalau Islam double. Doang. Bagaimana bisa menikmati kenikmatan surga itu hanya Nggak bisa rohnya saja nggak bisa menikmati surga kalau Kristen. Yang dihukum. Enggak, aku tanya. Enggak, aku tanya. Kamu mengatakan double. Gua tanya, ketika lu mati itu burungmu ketinggalan di kuburan enggak? Nah, ikut bangkit dia. Soalnya dipakai nanti Kok lagi. ikut bangkit? Gimana sih? Lalu gimana itu burung teroris itu yang kepotong tuh? Itu burungnya gimana? Koplak. Like dulu videonya teman-teman. Ayo like dulu. Coba Pak Bondo buka tentang Hezkiel, Nabi Hezkiel. Lu mati. Ayo Pak Bondo, coba buka tentang kitab ya dengan nama Hezkiel. Dia bilang sama Pak Mordekai, Pak Mordekai kalau Buka bodoh Hezkiel. gratis, Pak Mordekai jangan poros. Ya. Sebentar, kan kalau di Sebentar, Aditya. yang bangkit kan Aditya. rohnya saja. Aditya, Ya, saya ini ya, saya coba menambahkan sedikit dari Sofiatul ya. Jadi dalam kekristenan ya, kenikmatan beda dengan damai sejahtera ya. Kenikmatan itu lebih kepada duniawi. Ya, kami di surga itu bukan kenikmatan, karena kenikmatan itu cenderung pengaruh setan iblis. Ya, kami di surga itu damai sejahtera, penuh kasih Tuhan. Apalagi yang hidup kita ini, tujuan kita kan mencari damai sejahtera. Kita bisa nge-save, kita bisa apapun, belum tentu kita bisa damai sejahtera. Ya, tujuan kita itu damai sejahtera. Nah, itulah yang akan kami dapatkan di surga nanti. Ya, damai sejahtera merupakan tolak ukur Tuhan kita. Untuk apa lagi kita cari? Kita di sana ketemu Tuhan, di sana Tuhan penuh dengan kemuliaannya. Itu sudah hal yang luar biasa ya. Kalau boleh dikatakan kenikmatan, ya kenikmatan luar biasa, damai sejahtera ya. Bukan berarti kita haleluya inilah Dani sebentar dulu, saya selesaikan dulu ya, saya selesaikan dulu. Bang Dani tadi ya, Bang Dani, saya berdiskusi dengan Bang Dani, saya tidak pernah membantah pernyataan Bang Dani. Nah, kenapa suatu saat bisa timbul peributan, sedikit tegang, karena Bang Dani, ketika Bang Dani menanya, lalu Bang Dani menyimpulkan dan mengejek, nah itu yang saya tidak setuju Bang Dani. Ya,
Selama diskusi baik-baik, saya tidak pernah apalagi mengeluarkan kata-kata kotor. Ya. Saya bertanya karena saya tidak tahu. Saya bertanya bukan berarti saya menguji. Saya bertanya, saya ingin tahu. Walaupun Baik, Pak. walaupun jawaban Anda Dania tidak saya terima, saya tetap hargai. Tidak pernah saya mau bantah. Aditya juga begitu. Tidak pernah saya mau bantah. Saya tanya, ya sudah selesai. Itulah jawabannya. Saya tidak pernah mau memaksakan apa-apa. Ya, silakan lanjut yang lain. Ya. Terima kasih Bang Dani ya. Ya, saya ngomong ya. Sebentar Bang Adi, sebentar aja. Jadi begini, saya mau nanya sama Bu Sofiatul. Tadi katanya kan kalau ke surga itu roh saja. Nah, pertanyaan saya itu ke nerakanya. Kalau yang ke nerakanya roh saja, itu yang disiksa apanya gitu. Bisa nggak kira-kira roh itu kena? Jawabannya gampang dong. Jawabannya gampang. Tinggal jadi bangkai gitu kan. Jasanya kan jadi bangkai. Tunggu dulu Bu. Enggak, kamu keliru seperti ini. Kalau di dalam saya belum selesaikan pertanyaannya loh Bu Sofi. Saya kan cuma mengikuti logikanya Ibu, ya kan? Kalau ke surga kan itu roh. Bukan logika saya, itu kata firman Tuhan, kata Alkitab. Oh, iya. Saya mau tahu aturan Alkitab itu gitu. Jadi kalau ke surga itu rohnya saja, jasadnya nggak ikut, jadi dia tidak bisa merasakan kenikmatan. Nah, kalau begitu ke neraka juga sama loh. Sebentar Bu Sofiatul, saya salah dulu sedikit. Sebentar Pak Ali Said, sebentar saya salah dulu Bu Sofiatul. Begini Bu, biar enak ya. Biar enak, yang lain diturunin dulu, Bu Sofiatul sama Ali Said dulu. Jadi yang lain nggak ikut nyerocos congornya, silakan diturunin. Biar Bu Sofiatul sama Ali Said, nanti giliran sama siapa. Saya sama siapa nanti tinggal ya. Turunin dulu saya Pak. Nah, silakan. Ya, ini pertanyaan saya jawab ya. Ya, nanti saya juga mau tanya, kalau Bapak mati itu digebukin mungkar manangkir, terus stagesnya atau tahapannya Bapak naik ke surga itu seperti apa ya? Nanti bisa dijelaskan kepada kita. Di dalam Alkitab kita Pak, yang namanya mati itu terpisahnya antara roh dengan tubuh. Ya, sebelum Yesus itu turun menjadi manusia, semua roh orang mati itu menanti yang namanya di lembah kekelaman, di Seul namanya. Seul itu artinya dunia orang mati. Itu roh mereka menunggu di sana. Ya. Nah, setelah Yesus turun ke dunia orang mati, dia membawa naik tawanan-tawanan roh namanya. Makanya ketika Yesus bangkit, ada beberapa orang kudus yang bangkit juga masuk ke Yerusalem pada waktu itu. Ya, dia membawa tawanan-tawanan roh, naiklah mereka ke Firdaus. Nah, nanti mungkin Pak Bombom bisa menjelaskan lebih detail lagi. Ya, kalau saya belum pernah mati. Tetapi dari sepengetahuan saya adalah ya, itu roh kita yang balik ke Tuhan. Jasad kamu masih membusuk itu, titik kamu masih ketinggalan di kuburan. Ya. Jadi jangan berharap ketika kamu mati, ada 72 bidadari berdatang montok menunggumu, ternyata titikmu ketinggalan di kuburan. Yang saya tanya nerakanya. Karena sebentar. Ya, sebentar. Ketika roh kita naik ke surga, roh itu tidak memerlukan makanan jasmani, Pak. Beda. Ya. Makanya roh ketika kita makan, Bapak makan gado-gado, ya, Bapak makan soto, itu yang Bapak beri makan tubuh Bapak supaya nggak mati. Roh nggak butuh. Roh itu nggak usah makan, Pak, karena roh itu kekal. Bapak nggak kasih makan roh Anda itu, roh Anda kurus kering aja, kurus kering dalam pengertian roh Anda terpisah dari Allah. Karena makanan roh kita itu bukanlah gado-gado. Sebentar. Yang Bapak kasih makan, kita pikir ya Pak ya, yang Bapak kasih makan itu adalah tubuh jasmani kita. Itu perlu, ya Bapak perlu tadi Pak, perlu soto mie, ya perlu mie goreng, nasi goreng, itu Bapak kasih makan tubuh jasmani Bapak. Bapak perlu seks, ya kenapa? Karena Bapak punya tubuh jasmani, itu kebutuhan jasmani yang sudah Tuhan tempatkan. Kenapa Tuhan kasih pernikahan atau seks? Karena kita mempunyai tubuh jasmani yang karnal atau fana. Ya, sehingga untuk melangsungkan keturunan manusia supaya spesies manusia ini tidak punah, Tuhan memberikan yang namanya procreation. Ya, procreation itu artinya kuasa untuk berlipat ganda. Dia memberikan biji atau benih di dalam kita. Ya, kalau di tumbuhan spora, di manusia namanya sperma. Nah, ketika kita bicara mengenai roh itu enggak butuh lagi Pak procreation, orang kekal kok. Ya, makanya kalau Bapak ngerti mengenai masalah malaikat dan sebagainya, malaikat itu enggak ada kawin mengawinkan. Kenapa? Lah hidupnya aja kekal selama-lamanya kok. Enggak ada nanti
menghadiri pernikahan antara malaikat Jibril dengan malaikat siapa? Nggak ada, Pak. Nggak ada undangan pernikahannya. Kenapa? Mereka hidupnya kekal. Karena mereka makhluk roh. Ya, ini Anda harus bisa membedakan antara roh dengan tubuh. Ya, karena di dalam Islam itu Nabi Muhammad mengatakan tidak diberi pengetahuan mengenai roh. Dia nggak tahu apa itu roh. Ya, Anda untuk bisa mengetahui mengenai apa itu roh, Anda harus tanya kita, ahli kitab. Ini saya tanya. Nah, sekarang kalau kita bicara mengenai neraka, sekarang sebenarnya seperti ini. Kenikmatan yang dimiliki oleh roh itu beda dengan kenikmatan daging, Pak. Ya, begitu juga dengan siksaan di dalam neraka. Bukan berarti kalau kita dalam wujud roh, kita tidak punya panca indera, tidak bisa merasakan apa-apa. Itu salah, Bapak keliru. Tetapi bahwa tubuh rohani itu beda dengan tubuh jasmani. Ya, itu yang harus Bapak bisa bedakan. Itu berbeda sekali, Pak. Ya, namanya rohani kita seperti misalnya iblis itu makhluk roh. Mereka bisa dibakar, disiksa di lautan api oleh Tuhan. Mereka akan merasakan itu sekalipun mereka itu dalam wujud roh. Ya, makanya kalau Bapak baca di kitab Wahyu, iblis itu akan dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala dan mereka akan disiksa selama-lamanya. Walaupun wujudnya roh. Jadi tubuh rohani dan tubuh jasmani itu berbeda kenikmatannya. Bukan berarti tubuh rohani itu tidak punya panca indera, Bapak keliru. Tetapi tubuh rohani tidak perlu namanya gado-gado. Seks itu tidak butuh, Pak. Begitu juga di neraka. Ya, dengan tubuh rohaninya, walaupun dengan jasmaninya sekalipun, mereka tidak pikir orang sudah disiksa selama-lamanya kok. Ya, nah jadi Bapak harus bisa membedakan antara tubuh rohani dengan tubuh jasmani. Iblis itu makhluk roh, tapi dia bisa dibakar di neraka. Walaupun tidak bisa dilenyapkan, karena roh itu kekal, dia nggak bisa lenyap. Sekali Tuhan menciptakan itu dia kekal. Ya, dia punya permulaan, tapi dia nggak punya akhir. Makanya iblis nggak bisa dimusnahkan. Ya, makanya Bapak perlu baca kitab Wahyunya kita. Saya tambah sedikit, Bu ya. Sebentar, Bu, Ya, Pak Mordeka. Sebentar, Ya. Pak Mordeka. Nanti Pak Mordeka jelaskan ya. Ya. Pak Ali Said, Boleh saya tambah terima kasih juga? banyak. Sebentar, Ali Sebentar, Said, Pak Ali terima kasih Said. banyak ya. Nanti saya tambah dulu. Terima kasih banyak ya Ali Said sudah gabung di. Belum selesai Pak Bombong. Macam mana ini? Ya, sebentar Pak Ali Said. Sebentar saya nanti nambahkan dulu ke Sofiatul. Ali Said, terima kasih ya sudah gabung di channelnya Pak Bombong. Nanti Pak Bombong tunjukkan dalil ya, roh kembali kepada Allah ya. Roh kembali ke Allah yang mengenai nerakanya aja Pak Bombong gitu. Karena sebentar. Ya, nanti saya jelaskan semua ya. Kamu berhadapan dengan orang yang bukan bicara mulut besar seperti kalian yang tidak menunjukkan dalil. Sebentar saya tanya dalil Anda ya. Ya, saya akan tunjukkan dalil roh kembali kepada Allah dan tubuh jiwa yang kembali kepada Allah dan tubuh jiwa berbentuk apa dan apa saja dihukum di dalam neraka. Ya, oke, silakan Pak Mordeka, lanjutkan. Oke, terima kasih. Menarik ya pertanyaan Ali Said ya. Memang kalau kita pikir gitu ya, kalau kita pikir sepintas ya. Nah, sudah dijelaskan oleh Bu Sofiatul bahwa roh itu bukan berarti tidak punya panca indera. Ya, ada. Jadi gini, manusia senang susahnya, damai sejahteranya itu dikuasai oleh pikiran. Pikiran kita yang mengendalikan kita. Itu intinya ya. Nah, jadi begini, saya ilustrasikan begini. Ketika kita mimpi itu artinya roh kita kan. Itu artinya misalnya kita mimpi disiksa orang. Walaupun itu secara roh, tapi saat mimpi itu kita tidak sadar bahwa itu nyata kita disiksa orang dan merasakan sakitnya. Ya, merasakan kekhawatirannya. Artinya apa? Roh itu punya panca indera seperti dijelaskan oleh Bu Sofiatul tadi. Nah, demikian juga di neraka. Yang disiksa itu bukan tubuh jasmani, tubuh rohani. Ya, dia merasakan sakit, dia merasakan sengsara. Ya. Sama seperti gini, maaf ngomong, misalnya kita mimpi basah misalnya ya. Nah, padahal itu roh loh. Roh loh. Tetapi kita sama juga dong Pak Mordekai. Masa cuma ya, sebentar. Nah, kita merasakan itu. Nah, kita merasakan sakit sama. Ya, kita merasakan sakit sama. Ya, berarti di surga juga sama kan, Pak? Gimana? Berarti di surga kan juga sama, walaupun roh juga bisa merasakan kenikmatan. Pak Bombom. Ya, kenikmatan itu, ya itu kan sudah sebentar, Pak. Pak Bombom, kenikmatan itu,
kalau udah sebentar dulu. dijelaskan nggak usah bertanya bertele-tele, waktunya habis. Iya, Ya kalau betul, dia betul. jelaskan, dia jelaskan sendiri. Dia kalau mau jelaskan punya dia. Ya, Enggak, Pak. Penjelasannya Oke, oke. belum selesai gimana, dijelaskan. Pak Polan? Kalau penjelasan Jadi begini Ali Said ya, kenikmatan itu kan persepsi pandangan orang beda. Kalau kami kekristenan, kenikmatan itu kayaknya bunyinya agak kurang pas. Kenapa? Kenikmatan itu cenderung ya kenikmatan oleh kuasa kegelapan. Nah, istilah yang kami pakai itu dalam Alkitab kami itu istilahnya damai sejahtera. Ya, karena kenikmatan itu relatif. Nikmat itu relatif. Kenapa? Manusia bisa merasakan nikmat. Tetapi kenikmatan itu bisa saja dikuasai oleh roh jahat. Pergi ke diskotik nikmat. Tapi apa damai sejahtera akibatnya? Belum tentu. Nah, yang kita cari itu damai sejahtera. Jadi nikmat yang damai sejahtera begitu Pak Ali. Iya, Ya, nikmat yang damai sejahtera gitu. Kalau begitu Pak, di neraka juga sama, tidak perlu dihukum-hukum. Bisa merasakan sakit dengan sendirinya, begitu. Tidak perlu api lagi, tidak perlu disiksa-siksa lagi. Dalilnya mana? Dalil dari kitabnya. Jadi begini Pak. Kita kan pakai Bentar ya, ini kamu sekarang. sabar Ali sabar. Saya Ayo like tantang dulu dengan Anda videonya ini. teman-teman. Bentar. Bantu like dulu, bantu Kamu masuk ramaikan sini video. jangan pakai mulut besar ya. Saya akan tantang Anda, saya akan tunjukkan dalil. Saya sekarang tantang Anda tunjukkan dalil. Oke, Pak Bobom jelaskan ya. Kau dengar, kau lihat ini. Kau lihat ini ya. Saya tunjukkan dalil, habis itu saya minta kau tunjukkan dalil dari Al-Quran Anda. Kalau tidak, saya usir Anda keluar. Di sini diskusi bukan pakai Boleh. ngomong kosong ya, oke? Iya. Kau lihat di sini. Kau lihat di sini ya. Pertama Anda bicara roh, oke? Saya angkat masalah roh. Roh adalah nafas Tuhan. Begitu pula pada waktu Allah menciptakan manusia serupa dan segambar. Dikatakan serupa dan segambar bukan bentuk wajah atau tubuh tangan, tidak. Tapi sifat Allah. Jadi Allah meniupkan rohnya kepada manusia, ke Adam. Sehingga Adam itu hidup. Dan Tuhan pun berhak mengambil roh itu. Tertulis sebentar ya. Saya kasih lihat Anda dulu di khotbah. Kalau Anda mati. Sebentar. Khotbah 12. Ya, saya jelaskan buat Anda. Saya jelaskan satu-satu. Lihat ini, perhatikan baik-baik. Ya. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ya. Jadi manusia terbuat dari debu tanah. Pada waktu debu tanah belum bernafas, Elohim menghembuskan nafasnya. Itulah yang manusia hidup, oke? Dan kembalikan ini. Ini pengkhotbah. Satu. Jadi kalau kita mati, roh kembali kepada Tuhan. Kemudian, saya jawab Anda tubuh dan jiwa. Matius 10, saya pakai dalil ya, bukan ini kata saya. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Ya, tubuh boleh mati dalam kuburan. Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Manusia tidak bisa membunuh jiwa. Siapa yang bisa bunuh jiwa? Kalau Anda belum paham jiwa, berarti itu urusan Anda. Urusan saya. Takutlah terutama kepada Dia itu Tuhan. Yang berkuasa membinasakan. Ingat, Tuhan yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi tubuh dan neraka. Orang yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tubuh dan jiwa dihukum dalam neraka, bukan roh. Roh kembali kepada Tuhan, karena roh adalah nafas Tuhan. Bukan Roh Kudus, berbeda. Ya. Roh Kudus berbeda dengan roh manusia di sana. Ingat itu. Tubuh dan jiwa dihukum di dalam neraka. Tapi kalau orang percaya, orang Kristen, sebentar saya jelaskan dulu. Ya. Kita kembalikan di dalam. Bentar ya. Saya jelaskan pakai dalil. Ya, dulu. Ini, ya. Tadi saya sudah lari ke Matius, harusnya ini dulu. Jikalau ia menarik Sumpah ya. Ayo bantu like dulu teman-teman. Bantu like ya sambil kita tunggu Pak Bom. Anda bantu like dulu videonya supaya video ini dapat direkomendasikan oleh YouTube kepada banyak penonton.
Putus, Pak. Pak. Sebentar, Pak. Sorry, saya hilang. Saya baca ya. Sorry, gangguan di studio. Jikalau ia menarik kembali rohnya yang mengembalikan nafasnya padanya. Ingat, Tuhan yang memberi nafas. Makanya dalam firman Tuhan, aku yang memberi, dan khotbah ya, dalam kitab Ayub 1 ayat 21. Aku yang memberi, itu pun aku yang mengambil. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah, disitulah roh diberikan. Roh itu masuk, manusia bertambah. Ya, ini. Kenapa kita orang Kristen roh, tubuh, jiwa dikuduskan? Kalau percaya Tuhan kita, ini ayatnya. Habis itu Anda tunjukkan dalil ya. Kalau tidak tunjukkan dalil, saya kasih keluar. Di sini ya, siap, Pak. Siap. Oke, kita harus work it. Anda mau terima tidak itu terserah Anda, biar nanti decision yang menilai. Di sini tidak ada kalah menang. Saya cuma sebagai penengah ya. Nah, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, lihat. Roh ini roh kecil berarti roh manusia, bukan roh Tuhan ya. Roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Maunya Tuhan adalah kita supaya menemukan damai sejahtera di kerajaan sorga. Dan ingat, kalau kita mau lanjut, orang Kristen dalam Wahyu 14 ayat 13, orang Kristen mati langsung bersedia terang, rohnya kembali kepada Bapa, jiwanya kembali ke Bapa, ya, dia sudah ada di kerajaan sorga, di Firdaus. Tingkat surga itu ada 3. Nanti saya minta sama Anda tunjukkan ayat Anda, ada orang Muslim yang sudah di surga. Siapa Bomo bisa tunjukkan ada orang Kristen yang sudah di surga? Saya kasih tahu buat Anda, ada. Saya pakai dalil. Ya. Orang Kristen sudah ada 1 orang di kerajaan surga. Maksudnya yang kasih tahu. Sesuai dalil. Pertanyaan saya sama Anda tunjukkan dalil masalah roh, tubuh, jiwa sampai dihukum. Saya sudah dalil terang ya. Pada waktu kami orang Kristen mati, ya, jiwa dan roh kembali ke atas. Yang dimaksudkan tubuh kemuliaan sesuai dalam Matius 25 dan kitab Wahyu, ya, Wahyu 22. Di situ nanti Tuhan Yesus datang dalam Wahyu 22 ayat 12. Aku datang untuk menagih upahku. Upah. Jadi orang Kristen yang hidup dalam kekudusan, dia punya roh, tubuh itu kemuliaan di dalam kuburan akan dibangkitkan sesuai dalam 1 Tesalonika. Nih, ya. Saya tunjukkan dalil, sudah 4 dalil. Dan ini yang ke-5. Ya. Nah. Kami orang Kristen mati kemana? Ke surga. Ini jaminan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam nama Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Kata Allah adalah Bapa, dia sendiri. Ya. Kemudian, kita kasih lihat. Nah, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri, ini akhir zaman, Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi orang yang mati di dalam Kristus, itulah yang bangkit. Bangkitnya apa? Bukan jiwa dan roh. Tubuh kemuliaan, bukan tubuh kayak film zombie-zombie ya. Film-film daging dari tanah kembali jadi tulang-tulang ke film-film. Bukan. Tubuh kemuliaan. Tidak bisa dipegang, berbeda. Bukan tubuh daging. Oke? Nih. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ingat? Pada waktu sangkakala, Tuhan datang, anak manusia. Dalam Matius 25. Anak manusia datang di atas awan-awan sesuai dalam nubuatan Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Di situ Tuhan datang, orang yang mati duluan bangkitkan. Kemudian kami orang yang percaya diangkat. Kami melihat mereka dulu dibangkitkan tubuh kemuliaan. Kami ini akan kami terangkat tapi tubuh kita ini hilang. Itu namanya. Silakan lanjutkan. Ibu Sofiatul, baru nanti Pak Said menunjukkan dalilnya. Silakan. Dalil tentang apa ini Pak? Tentang manusia yang sudah ada di surga.
Ya, kau mati seperti tadi saya tunjukkan. Kan Anda bertanya, saya sudah jawab. Sekarang giliran Anda tunjukkan dalil apa saja yang dihakimi di neraka, tubuhmu, rohmu, atau apa, Anda mati bagaimana, bangkit bagaimana, jaminannya apa? Kayak tadi. Silakan, saya sudah tunjukkan ya. Saya cuma Ya, jadi Pak Bom kan sudah menjelaskan bahwa tubuh kemuliaan atau tubuh kita, tubuh rohani itu beda dengan tubuh kita yang sekarang. Gitu. Jadi mau dalil bahwa Ya, nah, sekarang kamu Ya, nanti saya kasih tahu, sebut aja, saya buka Al-Quran nanti. Ya. Iya, bisa. Kalau enggak, dalil kamu sekarang jelaskan. Kamu jelaskan kalau kamu mati, kamu kan katanya harus digebukin sama mungkar manakir. Yang digebukin itu tubuhnya apa, rohnya apa, apanya? Di dalam Ya, kubur. maksudnya begini Bu Yang di Sofiato. dalam kubur Bentar. atau yang di neraka, Bu? Ali Said, tadi jelaskan seperti tadi tubuh kemuliaannya di mana, terus rohnya ada di mana, terus kemudian Pak nanti Palidara setelah suruh dia bangkit jelaskan. bagaimana? Ayatnya Suruh mana? jelaskan Tunjukkan. tahapannya. Ya, Kan iya, dikatakan tahapannya. sesuai dengan surat 71 kan harus mendatangi Satu-satu neraka. pertanyaannya, Bu. Satu-satu. Iya, Iya, itu. maksudnya Tadi. stagesnya, tahapannya. Kamu kan katanya, kata Pak Denny kan harus dicuci dulu dosanya di neraka. Nah sekarang saya tanya, kok ada yang namanya siksa kubur? Siksa kubur itu yang disiksa apanya? Pakai dalil Al-Quran ya, jangan ngarang ya, pakai dalil Al-Quran, tunjukin surah apa. Boleh Terus waktu dan tempatnya. Surah iya, Surah terus bukan Al-Ahad samar-samar, ayat 20. Iya, bukan iya. Sabar, Pak Dani, samar-samar. jangan Surah Pak Dani. Al-Ahad Sabar, ayat sabar, Pak Dani. 20. Ikut dulu, Pak saya Dani, sabar, jelaskan. nggak boleh. Satu-satu. Jadi gini ya, Ali Said, Ali Saya Said, jelaskan. surahnya yang jelas, yang letterlek ada tertulis tadi seperti ayat Alkitab. Oke, siap. Oke. Surah Al-Ahad mengenai bahwa manusia itu dibangkitkan berikut dengan jasad. Itu ada di surat Di surat Al-Qiyamah ayat 3. Coba buka. Al-Qiyamah itu ayat berapa, Pak? Surah berapa? Al-Qiyamah. Surat Al-Qiyamah. Al-Qiyamah surat keberapa ya? Bentar, saya lihat di Kemenak dulu ya. Saya tidak hafal angkanya, Pak. Saya lebih suka ayatnya. Ya. Ya. Al-Qiyamah Al-Qiyamah, itu Al-Qiyamah. Alidara bisa bantu kah pakai laptop? Ya, coba Al-Qiyamah ayat 3. Al-Qiyamah itu surah berapa ya? Al-Qiyamah surat ke Oh, kalian punya kitab kok, suruh kami hamba Tuhan yang buka, mana enggak, kita jadi mau tahu. begini Katanya Kami lebih- Muslim kami lebih hafal fokus. semua. Kami lebih fokus pada Hafal, ayatnya. hafal Begini, semua. Pak. Si katanya hafal. Seluruh Teman-teman, dunia bantu like hafal. dulu videonya dong. Ayo di like dulu, di like dulu Seluruh dunia videonya. hafal kok katanya. Ini waktu saya menjawab kan. Iya. Ya, jawab sudah. Jangan. Halo, 75 Bang, Jawab sudah. 75. Oke, Pak. Terima kasih. Oke. Ya. Oke. Nah, 75 ayat berapa, Pak? Saya yang ingin dirangkal ayat 3. Nah, 75 ayat berapa? Ayat berapa? Ayat 3. Tiga, oke. Anda jelaskan sendiri ya, ini kitab Anda bukan saya. Saya nggak bisa framing, nggak bisa. Ini hak Anda. Jadi di ayat ini dikatakan bahwa apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Tentu bahwa kami mampu menyusunnya kembali jari jemarinya dengan sempurna. Jadi pada hari akhir atau pada hari kiamat nanti, di ayat ini dijelaskan bahwa di hari akhir itu manusia akan dibangkitkan dengan sempurna. Bahkan jari jemarinya juga dibangkitkan dengan sempurna. Mana Dan- kebangkitan? Mana? Bangkitnya mana? Oh, Kebangkitannya ya. mana? Kebangkitannya mana? Belum selesai orang ngomong udah dipotong. Kalau Ya begini sudah, nggak lanjut, ngomong. udah. Lanjut, Ya, lanjut. habis Anda bicara lain, tidak ada kebangkitan sini Anda sekarang-karang jadi. Kebangkitan Bukan mana? begitu. Silakan Anda jalan. Bagaimana kita sudah membuat konklusi, orang belum selesai Tidak. bicara. Saya tidak tambah-tambah kitab Anda. Anda jelaskan sesuai tulisan yang ada, silakan. Jangan menambah ya. Ya, jadi begini, berdasarkan ayat ini itu sudah jelas bahwa Allah itu mampu membawa menyusun kembali jasad manusia itu, ya kan? Nah, bagaimana di hari kiamat itu nanti ada ayat yang mengatakan, tunggu sebentar, saya ingat dulu ayatnya apa? Manusia akan Ya, berarti ini manusia sudah. akan bangkit. Itu sudah ada. Oke, ini dari sudah. dari situ sudah jelas mengenai itu. Allah mampu. Belum. Nggak ada jelas. Tunggu sebentar, teman-teman. Tunggu. Bentar, teman-teman. Itu tulang belulang, di situ tanda tanya loh.
Dan kembalinya itu di ayat aslinya nggak ada tuh. Kembali dalam kurung tuh nggak ada di ayat aslinya itu. Tolong dijelasin. Maksudnya? Yang mana nih? Sebentar. Kembali nih. Kurungnya itu kembali. Ah, Mengumpulkan dalam Pertanyaan. kurung kembali. Aslinya nggak ada. ya. Ayat sabu asabul insanul alla najma'a idzamah ya. Jadi Ali, Pak Ali. Pertanyaan kata saya kembali bukan di sini, itu. Pertanyaan ini- saya adalah jelaskan tahapan Oke. kematian. Ya, tapi Pak Ali nggak menjawab, pemerintah- beda-beda. Bapak nih ya misalnya mati, masuk kubur kan harus ketemu mungkar sama nangkir. Nah jelaskan dari situ Pak, tahapan-tahapannya, baru nanti Iya, ke Bu kiamat Sofi. gitu loh Bu maksud Sofi saya. sabar. Saya paham pertanyaan itu. Cuman Al-Quran itu ayatnya tidak terpisah tidak. Bang Ali, biar sampai jawab Bang Ali. Bang Ali. Aduh, Satu udah jawab Bang Ali. dibilangin terstruktur Aditya dari diturunkan mati dulu. Satu-satu, kemana. Aditya diturunkan dulu sama si Dani. Satu-satu. Turunin Dani, turunin biar si Ali sendiri. Turunkan dulu Kenapa satu-satu. saya berlawan 5 orang kalau begitu? Enggak, satu sama Ibu Sofiatul ya sudah. Jangan banyak bacot. Oke, Gini jadi apa ini? Pak, gini Pak. Ya, gimana itu Pak? Pak Bom di sini mengajar pakai ayat-ayat tadi. Ya, Kalau saya kita baru memang mau terangkan sedikit. sebentar. Kalau kita mau dialog, masuk di channel atau Anda buka channel sendiri. Anda bertanya sama saya tidak akan harap teman saya akan jawab sendiri. Mau salah, mau Anda mau terima, terserah. Itu aja. Silakan Anda lakukan saja. Oke? Ya, Saya betul tidak itu, perlu Pak. sapa. Silakan. Ya, oke, silakan. Cuman saya Lakukan. belum selesai, sudah dicela begitu kan. Tidak, Ayat tidak. Al-Quran Karena itu Anda mau Buka ini, dulu dia di luar. diterangkan satu-satu gitu. Ini sudah Karena silakan. Anda Anda jawab. Pak Bom, Yang sorry, mengenai karena dia tahapannya mengatakan atau kebangkitan, mengenai kebangkitan tidak ada tertulis di situ, makanya kita celah gitu loh Pak Bro. Iya, nanti saya jelaskan lagi ayat mengenai kebangkitan. Oke. Jangan cepat dulu seperti itu. Ya. Aduh. Oke, kalau Nah, itu jawabannya Bang Ali. Bang Ali, itu jawabannya itu di situ. Baca sudah. Nah, ya udahlah. Udah dibuka juga kan. Baca, Ya, coba silakan, buka. silakan. Coba buka yang ayat tadi. Tunggu. Saya mau lihat otak kau. Berarti Aditya lebih bagus daripada kau. Berarti Aditya lebih pintar. Ya, minta maaf ya. Iya, kalau Berarti saya Anda orang masuk bodoh, ke sini, Pak. Anda tidak orang punya bodoh. kelebihan. Berarti bukan, saya tidak bilang Anda bodoh, tidak. Berarti Anda kalah Cuman, kelebihan daripada Aditya. Sebentar. Sayangnya Aditya saya lebih mau pintar. bicara. Berarti Anda, sebentar. Anda cuma hanya modal mulut dari tadi. Ya, saya bukan premi, tapi kenyataan. Pak Dani lebih hebat daripada Anda. Aditya lebih hebat daripada Anda. Anda kalau mau masuk ke dalam channel Kristen, Anda bertanya orang Kristen, kami akan jawab berdalil. Saya bukan cerita dongeng, pakai otak saya. Ya. Anda boleh jelaskan di dalam kitab Anda, saya tidak akan protes. Itu iman Anda. Paham ya? Iman Anda betul, itu hak betul, Anda. Tidak bisa saya mengganggu. Ya. Cuma Jadi Anda tadi tolong saya tidak jelaskan. pakai dalil, Pak. Pak Bom boleh saran. Anda sekarang mau baca, Aditya punya dalil. Anda sekarang mau baca. Pak Bom, sebentar saya saran. Ali Said yang baik ya. Coba kamu Pak. jelaskan dari kamu mati, Ya. masuk ke kubur, di Ya, bagaimana, kemudian Saya kamu tadi. bangkit, terus kamu dibangkitkan, kamu masuk surga. Coba urutannya dari kamu mati dulu, silakan. Tadi saya kan udah jelaskan. Ayatnya juga ditampilkan, ayat surah Qur'annya yang menuliskan letter leh, kamu matinya begini, masuk ke kubur Benar. begini, seperti kayak Alkitab ya. Ya. Jangan Tadi Pak samar-samar, Bambang sudah jelaskan jangan ya. yang nggak jelas, silakan. Silakan. Mana dulu nih alam kubur. Ya, masa mau dijelasin sih? Ali, kamu sekolah nggak sih? Jelasin kamu dari meninggal, habis itu kemana, Mas, dari mana dulu ini? Kamu jelaskan saja. Sebentar. Alam kubur. Kamu Alam ini kubur itu gimana? alam Jangan kubur tanya dulu ya. lagi, malah Anda bertanya. Aduh, gimana sih? Kamu sekolah apa enggak sih? Ini orang Begini, jangan digiring gitulah. Begini, enggak apa-apa. Kita kan di sini banyak yang Muslim di sini. Iya, Dit. Maksud saya dari tadi dia muter-muter, dijelaskan saja. Sebentar, saya ajari kamu. Sebentar, saya ajarin dulu dia, Pak Bom. Sabar. Sebentar, saya ajarin dulu ya, Pak Bom. Sebentar. Ya. Pertama kami meninggal, kami begini. Dalilnya ini. Setelah itu kami akan begitu. Kamu mesti diajarin gimana sih? 23 ayat 100. Lanjut. 23 ayat 100. Oke. Alam kubur. Saya yang bukain Pak Bom. Ayat berapa? Ya, Silakan. buka. 23 ayat 100 mengenai alam kubur kan? Ya, sebentar. Ini orang belum selesai juga. 2, 3, udah nggak usah ngoceh. Al Mukminun, ya ayat 100. Iya. Oke, ya.
Ayat Nah, 100. Sebentar, belum kebuka, jangan ngomong dulu, biar jelas. Jangan ngarang dulu. Apa pula ngarang? Ayat 100. Tunggu. Ya, ayat 100. Oke. Ya. Ini Pak Bom di share screen. Share Pak. Share Pak. Ya. Mana. Belum muncul. Itu punya saya aja itu, Hari Kebangkitan. Ngantar dulu Aditya, ini bukan channelmu. Adit, sabar, bukan giliran kamu. Sabar. Ya. Sabar. Ya, saya sama Sepiatul aja nanti bicara burung nanti sama Sepiatul saya. Sudah? Iya, sudah. Kau punya urusan nanti gampang. Sebentar, sabar. Ini lama, soalnya agak lama, ya. Oke, saya bacain aja deh, ya, karena agak lama. Ya, di sini tertulisnya, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan sekali-sekali tidak. Sesungguhnya itulah dalil yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada barsah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Kapan matinya? Nah, ayat ini menceritakan mengenai tentang kematian, Pak. Iya, mati enggak, ini enggak ada bicara kematian. Sebentar, saya di sini tidak ada kematian. Kalau kita mati menjadi tanah, kembali pada tanah, ya kembali kepada tanah, dikuburkan. Coba mana ini sini? Roh jiwa tubuhmu kemana gitu? Roh jiwa kamu kemana? Sudah bicara aja. Silakan jelas. Jadi jangan memaksakan isi ayat orang seperti kepala Bapak. Oke. Berarti ayat ini. Malah memaksakan. Siapa yang memaksakan, Pak Bro? Aduh, ini gimana? Siapa? Makanya disuruh jelaskan. Dari tadi kamu teriak-teriak sama. Kamu teriak-teriak seperti ini. Gimana ini? Siksa kuburnya di Nanya ini. Pak Bom. siksa kuburnya. Pak Bom, gimana ini Pak Bom? Ya, jelaskan. Ya, saya mau jelaskan, kan di situ dikatakan di hadapan mereka ada barzah sampai mereka dibangkitkan. Sebelum dibangkitkan mereka ngapain? Mati kan? Iya, matinya kemana? Gimana Mereka nggak tahu barzah itu apa. Jelaskan Bang Ali, barzah itu apa biar mereka tahu. Barzah itu alam kubur, alam setelah manusia mati. Itu definisi dari barzah. Jadi roh jiwa tubuhnya kemana? Mana? Roh jiwa tubuh kemana, Roh? Penjelasannya di mana? Penjelasannya di mana? Barzah itu kuburan. Jelaskan. Penjelasannya itu gramatikal bahasa Arab, Bapak. Nggak bisa. Di sini nggak semua orang ngerti bahasa Arab. Sorry. Di sini nggak semua orang jelaskan barzah. Tadi kita jelaskan roh tubuh jiwa. Ini dijelaskan. Nggak bisa. Sama dengan yang di dalam burung tadi. Ini, Ali. Ya. Biarkan kasih kesempatan dia menjelaskan. Nggak bisa fair ini diskusinya. Nggak bisa. Nah, kamu dongeng saja. Apel ketemu apel. Dongeng gundulmu. Kamu kubur apa? Nenek moyangmu itu, jangan ngomong begitu, Dit. Ya, jangan bilang dongeng kita orang lah. Gimana sih? Barzah. Lo yang berdongeng si Ali, bukan kitab orang. Kitab ini Alinya yang berdongeng. Ya, jelaskan barzah itu di mana, artinya kubur. Artinya dikubur. Itu alam setelah kematian. Di mana ditulis, jelaskan. Mana di mana dalilnya? Kalau nggak percaya, definisi barzah coba. Buka, kamu yang jelaskan di sini, bukan kita pembantu kamu. Kamu yang jelaskan. Tampilkan. Iya, tampilkan. Ya, definisi barzah, oke ya. Alam barzah dikenal dengan alam kubur, menjadi tempat tinggal bagi seseorang yang telah mengalami kematian. Itu definisinya. Oke, itu definisinya. Berarti alam kubur. Ya, Tuhan dan Tuhan sama juga definisinya. Tuhan dan Tuhan sama. Terus bagaimana kamu jelaskan? Sebentar, kamu jelaskan kamu mati, ya, masuk di dalam kubur. Terus di dalam kubur bagaimana? Nah, roh jiwa tubuhmu kemana? Roh jiwa tubuh itu di alam barzah. Iya, dalam barzah di mana di sini ditulis roh tubuhmu di mana ditulis di sini? Maksudnya semana nih pertanyaannya? Iya, tubuh. Aduh, Ali, ini Pak. Tadi di Alkitab, sebentar dulu Ali. Tadi di Alkitab tadi Pak Bom udah jelaskan roh jiwamu akan terangkat ke surga, kembali kepada Allah.
tubuhmu masuk ke dalam kubur jadi tanah. Nah, ini di mana penjelasannya mana? Begini, buka di Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 57. Itu aja. Aditya. Bukan Kamu kamu yang jangan bongkar ujian. Ini ujian, Aditya. Supaya dulu deh, saudara kamu nih semakin sebentar Pak Lidar. Turunin dulu. Aditya, supaya Ali Said ini dia semakin pintar imannya kepada kitabnya. Aditya jangan kasih bocoran, gimana? Turunin aja Aditya, turunin aja dulu. Iya, kamu kan sudah hebat. Biarkan dia supaya dia belajar, supaya dia bisa menunjukkan bahwa dia punya. Saya nggak pakai dalil Bang Adit, saya pakai Al-Hadid Ini kalau nggak pakai dalil, nggak usah turunin. Kalau nggak pakai dalil, buang aja. Yang nggak pakai dalil. Ya, nggak usah, lebih Aditya buang aja, nggak usah Pak. Kita nggak buang aja nih, nggak jelas. Di sini nggak pernah. Di sini nggak perlu dongeng. Coba silakan. Di sini nggak perlu cerita kamu. Kami di sini ya. Buka mana dalilmu? Mana dalilmu buka? Sebentar Ali. Ali sebentar diam dulu. Dia dulu kamu Ali. Sebentar dulu Ali. Sebentar diam dulu Tadi kan di awal kita sudah sepakat ketika Anda bertanya ke Ibu Sofiatul sudah menjelaskan, Pak Bom sudah menjelaskan. Roh itu kembali kepada Tuhan, jiwa dan tubuhnya itu akan dihakimi. Nah, barang Anda bertanya tadi siapa sih di sedekah itu yang akan dihakimi? Ibu Sofiatul, Pak Bom sudah menjelaskan detail roh, jiwa, tubuh. Jiwa itu adalah perasaan, kehendak, emosi. Nah, tubuh itu kemana gitu loh? Sudah dijelasin tubuh kemuliaan, sudah dijelasin detail. Nah, hal yang sama juga Anda jelaskan berdasarkan dari Anda. Gitu loh. Anda sih yang memulai dari awal tadi ke Ibu Sofiatul. Paham nggak Anda sih? Mesti dijelasin. Gitu loh Pak Bro. Koplak jawaban Muslim ya. Beginilah mereka. Bantu like dulu videonya teman-teman. Bagi yang belum like dulu ya. Bu Sofiatul. Sama saya aja, saya wakilin Bu. Enggak, aku mau nanya. Ya. Coba Ibu tanyakan, saya kan nggak ngerti Al-Quran. Ibu yang paham. Coba tolong tanya dia, kan kita manusia mati. Terus apa hukum apa namanya dalam kuburan namanya? Siksa kubur ya? Silakan tanya saya. Nah, aku mau nanya. Sebentar, aku mau nanya. Tadi kan kamu ngomong roh, jiwa, dan tubuh di dalam kubur. Roh, jiwa, dan tubuh dalam kubur itu terpisah atau enggak? Roh, jiwa, roh, dan tubuh kamu di dalam kuburan? Berarti kalau kamu ada dua ali dong di dalam kuburan. Apa dua ali? Kok jadi dua ali pula? Lah iyalah, roh kamu sama tubuh kamu kok. Dua-duanya kan di dalam alam kubur. Ya, kan mereka masih di situ. Masih nyatu gitu. Jadi begini loh, Bu, ya. Ya nggak mati dong di kuburan. Kalau nyambung gimana sih lu? Kalau saya mati, saya begini. Lucu Pak Bombon, lucu. Memang Pak Bombon lucu, orangnya lucu. Ya, jadi begini ya. Pertama, ayat mengenai tulang menulang disatukan kembali sudah saya sampaikan. Yang kedua, ayat mengenai alam kubur sudah saya sampaikan. Sekarang ayat yang ketiga mengenai hari kebangkitan. Itu ada di Al-Hajj. Roh dan jiwamu kemana? Roh jiwamu kemana? Gini loh. Matinya di mana? Ya, sebentar. Mereka ini nggak jelas. Sebentar, enggak, jangan ke kiamat dulu. Lu nggak tahu kiamat. Yang bakal lu adepin sekarang dalam waktu dekat adalah kematian. Kan kalau kita kan Kristen, roh dan tubuh kita terpisah. Ya, tadi kita dihakimi pakai tubuh rohani. Tubuh rohani itu bisa merasakan sakit, bisa merasakan kesenangan, tapi bukan kesenangan seperti yang kau pikirkan, ya. Tubuh rohani enggak perlu tadi aku bilang gado-gado atau perlu pernikahan, enggak perlu, tubuh rohani enggak perlu itu. Nah, cuman tetap bisa merasakan sakit. Roh dan jiwa kita itu terpisah, mudah enggak sih? Roh dan tubuh kita itu terpisah. Yang di kuburan itu kita enggak ada. Sebentar. Dalam Kristen itu nggak ada siksa kubur, karena itu bakal busuk. Nanti dihakiminya di akhir zaman akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Ya, nah sekarang kamu kan ada prinsip siksa kubur. Nah, lu kan siksa kubur itu kan kalau misalnya orang ini nggak bisa jawab pertanyaan kuis siksa kubur kamu kan bakal digebukin sama mungkar manangkir, ya nggak? Ya, terus kalau lu bisa jawab kuisnya kan kuburan kamu bakal dilebarkan. Ya nggak? Tanah kuburan lu bakal dilebarin. Ada itu, ya betul. Ada kan? Nah, berarti kan alam kuburan itu kan di kuburan di tanah itu loh. Nah, sekarang kalau kamu mengatakan yang disiksa itu apa? Gua tanya, yang disiksa itu tubuhmu apa rohmu? Karena definisi kematian kan terpisahnya roh dengan tubuh. Lah berarti yang digebukin dua, roh kamu dan tubuh kamu. Karena begitu kita mati itu kita jadi double dua. Gue bisa lihat tubuhnya Sofiatul.
roh gue itu bisa lihat tubuhnya Sofiatul, gue jadi 2. Nah sekarang yang disiksa kubur itu yang mana? Tubuhmu apa? Interupsi dulu. Ini sama dengan satu. Turunin aja deh ini. Ini sama dengan 1 lawan 5 kalau begini. Percuma sekitar. Bukan. Aditya, begini Aditya. Bukan kita melawan. Kalau kita melawan, kita memframing Alkitab kamu baru itu salah. Enggak. Ini sekarang Bos Sofiatul dengan Ali Said, saya hanya menunjukkan dalil. Kalau Aditya membantu Ali Said, itu berarti Anda sama saja membantu dia, berarti dia tidak bisa mempertahankan keimanan dia. Jadi adilnya begini. Sebentar, Aditya, sabar Aditya. Biarkan saja dia berdiskusi sama Sofiatul. Kalau memang dia tidak mampu, berarti di situ, berarti Anda lebih hebat. Saya tahu Anda punya otak lebih hebat. Tidak ada yang hebat. Sebentar. Bukan, Anda lebih tahu. Anda jangan kasih bocoran, ya. Ali Said, saya tanya sama Anda harus paham, ya. Pada waktu Anda mati, apakah roh ada dalam tubuh Anda atau roh Anda keluar? Saya tanya satu kali. Kalau mati. Pada waktu Anda mati, roh Anda ada dalam tubuh Anda atau tidak? Mati, tidak ada, Pak. Oke, mati. Pada waktu kami bawa orang mati ke kuburan, tubuhnya di bawah sana ada jiwanya nggak di dalam tubuhnya? Tidak ada. Ada nggak jiwanya? Tidak ada. Oke, berarti tubuhnya yang dibawa dalam kubur ya, berarti sudah melenceng dari pernyataan Anda tadi katakan bahwa dalam kubur itu ada roh dan jiwa. Berarti Anda sudah salah. Makanya kalau menjelaskan santai saja. Sampai ke situ. Ada lagi hadis mengatakan ketika 7 langkah orang meninggalkan makam kuburan, di situ dimulai penyiksaan, dan di situ lagi jasad itu ketika disiksa bisa dirasakan lagi oleh jiwanya siksaan tersebut. Rohnya kembali lagi. Rohnya dibalikan. Nah, masalah dibalikan atau tidaknya itu wallahu alam, ayatnya tidak ada penjelasannya, tapi sebentar. Ya pasti dong, gimana sih nggak pakai logika? Ali lu nggak pakai logika. Aduh, sebentar teman-teman, diam dong, Palidara diam dong, jangan. Sebentar, saya moderator sama seperti kita lihat dialog di televisi ya. Itu saya sebagai penegas, ini antara diskusi Ibu Sofiatul dengan Ali Said. Bentar. Kalau memang pada waktu roh masuk ke dalam tubuh manusia, saudaraku, ya, Pak Ali Said, ini kan tubuh, saya kan mati. Terus jiwa saya, Tuhan bangkitkan dalam kubur kan, langsung saya sadar, oh iyo ya, saya punya kelakuan begini ya. Saya dalam kubur dong. Berarti kan dalam kubur itu kan gelap. Karena kan roh sudah masuk ke Bali. Saya udah bernapas lagi ke Bali, begitu? Bukan seperti itu, Pak Umar. Berarti bukan roh kembali dong. Berarti dimensi lain. Dimensi lain. Ya betul, dimensi lain. Barzah, dimensi lain. Itu Bu Sofiatul tadi bicara betul kan? Aduh, kamu lagi gimana? Silakan Bu Sofiatul, lanjut. Lanjut, saya udah kepala saya sakit. Bu Sofiatul lanjut. Ya, silakan. Bu Sofiatul apa? Ketika 7 langkah. Pak Bom, saya izin dulu ya Pak Bom. Maka mulailah penyiksaan kubur. Mau kemana? Minum Paramex. Iya Pak, daripada kalau dengerin Ali Said tambah goblok saya Pak. Sama. Kok sama? Ya enggak lah, beda lah. Yesus, gini loh, Ali, gini loh. Kenapa kita sebentar. Gini Li, kita pikir cerdas aja, kita pakai logika. Lu sama gue kan sama-sama cari keselamatan. Ya enggak, bukan menang debat enggak ada gunanya. Lu sama gue bakal membusuk kok di kuburan. Ya. Nah, sekarang kita mau cari kebenaran, kita mau cari kerajaan Allah. Sama-sama kita mau masuk surga. Lu mau masuk surga, gue mau masuk surga. Cuman kita pikir surga yang mana. Nah, kenapa kita percaya kata-kata Yesus tentang neraka, tentang di surga nggak ada kawin mengawinkan? Kenapa gue percaya? Karena dia bangkit dari antara kematian dan dia sekarang ada di surga. Jadi ibarat nih ya, gue di Amerika, gue akan percaya orang yang yang asli Amerika yang ngasih tahu, Sofiatul lu kalau makan di sini-sini nih, hotelnya begini-begini nih. Kenapa? Karena dia orang Amerika, dia udah pernah ke Amerika. Nah, makanya Yesus mengatakan demikian nih, Pak Ali. Yesus ngomong gini, tidak seorang pun tahu jalan naik ke surga kecuali sang anak manusia yang turun dari surga. Yesus mengatakan, aku turun dari surga, aku datang dari atas. Nah, kenapa kita bisa percaya? Nah, dia penghuninya, dia orang surga, dia udah punya ke surga, dia tahu di sana kagak ada seks, dia tahu di sana kagak ada 72 bidadari. Mudeng. Jadi Yesus ngomong begini nih,
Terus kita Tidak ini dipajang ini buat seorang apa ini? Iya, Bu. Ya udah lu dipajang nonton aja, nanti lu sama gue udah. Tenang aja. Ibu Sofi. Begini, kan Bentar, surganya Aditya, Sofiatul bentar, gua tuh tadi belum selesai menarik. ngomong. Bentar, Kasih gua belum kesempatan selesai Pak ngomong. Bom Bom, Bentar, Aditya. burung titik lu ketinggalan di kuburan. Bentar, Ya. gua belum selesai Bu ngomong. Sofi, Bu Sofi. Begini loh, Ya. Ya. begini loh. Kita itu percaya katanya Yesus, kenapa? Karena dia ngomong, tidak seorang pun tahu jalan naik ke surga. Kecuali dia orang dari surga turun nunjukin elu jalannya. Oke, Makanya Yesus Sofiatul, saya mau ngomong, nanya gue, ini. Sebentar, Sofiatul, Bang sebentar. Adit, Ada gua sedikit belum aja selesai. Bang Adit. Saya mau sholat asar. sebentar Bang Ali, saya mau tanya ini orang pintar ini, bisa jawab enggak pertanyaan saya? Tadi kan katanya di agama Sofiatul itu kan dibangkitkan rohnya, kelaminnya tidak dibangkitkan katanya ya. Sekarang saya mau tanya, ketika roh itu dibangkitkan tanpa jenis Bukan tanpa dibangkitkan, kelaminnya, kamu keliru, ya kamu sebentar dulu, keliru. ya. Bukan Oke. dibangkitkan. Oke. Kelaminnya kan sebentar. Oke, kelaminnya kan ditinggal di kuburan tuh. Dengar dulu, kelaminnya kan ditinggal di kuburan tuh ya. Tidak dibangkitkan, habis makan cacing. Nah, roh itu yang kembali kepada Tuhan itu jenis kelaminnya laki-laki atau wanita? Kan kelaminnya tinggal di kuburan itu. Kamu tuh Udah tidak keliru, dibangkitkan lagi. Aditya. Nah, jawab Aduh, dulu sabar, pertanyaan sabar. logisnya. Laki-laki atau Ya, wanita makanya itu gua roh mau yang jawab. dibangkitkan? Gua mau jawab lu dulu. Silakan. Ayo, silakan jawab. Begitu sebentar kita ya. mati. Sebelum saya izin Pak Bom Bom, izin dulu Bu Sofi. Saya mau sholat asar sebentar lagi ya. Ya, silakan Pak Ali. Ya, jadi Silakan Pak Ali, ya. Tadi Tuhan tadi memberkati kan Bu kamu Sofi Ali. udah Lah, ngomong lagi. enggak, sebentar. Ya, Ibu Sofi kan saya mau ngomong sebentar sebelum pergi. Boleh kan? Boleh kan Pak Bom Bom izin? Kalau nggak boleh nggak apa-apa, saya langsung cabut. Boleh. Oke, baik. Jangan nangis Bang Ali. Ya, bukan begitu Pak. Kita menghargai moderator. Udah dikarungin aja bom-bomnya sekalian, enggak apa-apa. Lanjut. Enggak lah. Apa? Enak aja. Kamu yang sudah dikarungin baru. Aditya minta dikarungin titiknya. Ayah itu memang dodol. Kalau kitab Anda saya nggak tahu, tapi kalau Alkitab, saya kasih tahu kau ya. Kau panggil semua pendebat-pendebat yang suka-suka Alkitab sini saya undang ya. 1000 kali pun kalian Lakana Makassar tena malaki. Datang lebih. Datang. Ini Pak Bomo ya. Apalagi ada Ibu Sofiatul yang ahli di bidang kalian kitab ya. Saya lebih semangat. Datang. Siapa mau dikarungin? Oke, boleh ya. Oke, jawab dulu. Sebentar Bang Ali. Ya, sebentar Bang Ali. Sebentar dulu Bang Ali. Jawab tadi dulu pertanyaan saya Sofiatul. Kan tadi katanya kelaminnya. Kamu tuh menghormati dulu. Si Ali itu mau pamit, lu diam. Si Ali mau ngomong. Bentar, jangan Bang Ali, biar di sini temani saya. Begini, kan katanya tadi kelaminnya membusuk. Ya, membusuk kan. Roh yang kembali kepada Tuhan itu jenis kelaminnya apa dulu? Kalau kelaminnya enggak ikut gitu loh. Apakah jadi bencong atau jadi apa di sana? Coba jelaskan, ya. Ini ya, Aditya. Iya, harus logis lah. Beragama itu. Ya logis lah, lu kan otaknya dititip mulu. Iya, jawab. Roh itu apakah kita misalkan saya laki-laki ini mati ini ceritanya. Ya, gini Aditya. Sebentar. Apakah saya tetap laki-laki jadi bencong atau jadi wanita di sana? Kan jadi sebentar, saya nggak ikut masalahnya. Ya, jawab. Kamu bisa pindahin dulu otakmu dari titik ke kepala. Dipindahin dulu otaknya bisa. Semuanya harus dipindahkan semua. Iya dong, dipindahin dong. Masa otak lu dititik terus? Pindahin dulu otaknya ke kepala coba sekarang. Iya, kan kamu bilang tadi ya, yang masuk surga kan hanya rohnya saja, terus kelaminnya sudah membusuk jadi tanah. Bukan, kamu keliru. Nah, pertanyaan saya, roh bagaimana? Roh itu begitu, berjenis kelamin apa nanti di sana? Bukan, kamu keliru. Tubuh rohani dan tubuh jasmani itu berbeda. Manusia itu adalah makhluk rohani di dalam tubuh tanah liat. Iya. Sini saya jelaskan. Terus untuk membedakan tubuh kemuliaan. Dia itu sebentar. Sabar. Dia sama titiknya mulu, Pak. Titiknya mau dipakai buat tunjukin dua bidadari. Iyalah enak soalnya. Gimana sih? Sabar. Aditya.